Nah, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ya, ketika telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim serangga masuk ke dalam mulutnya dan memakan otaknya sedikit demi sedikit, selama 15 hari itu dia kesakitan sampai akhirnya ia memukul kepalanya sampai mati. Nah, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang zalim. Dia sebagai tokoh gubernur, walaupun punya jasa di dalam membuat spasi di dalam Al-Quran. Dia dikatakan dalam kitab Khazinatul Asrar, ya, satu kitab namanya Khazinatul Asrar karya Syekh Al-Haqqani. Di situ dinyatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf memiliki jasa di dalam Al-Quran. Di antaranya dia membuat spasi baris Al-Quran. Yang dahulunya Al-Quran itu dia satu kesatuan, dan dia menghafal Al-Quran 30 juz. Hafal Al-Quran 30 juz. Jadi menghafal Al-Quran 30 juz bukan menjadi jaminan orang itu baik, ya. Banyak tokoh kaum Khawarij, bahkan diantaranya yang membunuh Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib, bernama Abdurrahman ibn Muljam Al-Muradi Al-Khariji. Itu dikatakan oleh sebagian ulama hafizal Quran. Ia hafal Al-Quran 30 juz. Tapi dia mengkafirkan Imam Ali bin Abi Thalib, bahkan membunuh Imam Ali bin Abi Thalib karena salah memahami Al-Quran. Imam Haddad mengatakan penghafal Al-Quran ada dua macam, ada yang hakiki, ada yang majazi. Ada penghafal Al-Quran hakiki, ada yang majazi, kiasan. Disebutkan dalam kitab Da'watut Tammah. Itu dikatakan yang hakiki, dia hafal Al-Quran, dia pahami Al-Quran dengan benar sesuai pemahaman para ulama yang bersambung hingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diamalkan Al-Quran, dimuliakan Al-Quran. Sedangkan yang majazi sekedar menghafal, pemahamannya keliru terhadap Al-Quran dan juga tidak mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ini yang menjadi problem. Sekarang ramai orang fokus kepada hafal Al-Quran, tapi sedikit yang menganjurkan paham Al-Quran dengan benar, itu sedikit. Jadi tren sekarang tahfiz Al-Quran. Kita lupa sejarah sudah mencatat tokoh-tokoh penghafal Al-Quran hanya sekedar menghafal, tidak dipelajari Al-Quran lewat tangan guru yang tepat dan benar, bisa salah paham isi Al-Quran tersebut, bisa menyimpang pemikirannya, bukan menjadi baik, sebaliknya menjadi jahat. Maka ini sudah terjadi sepanjang sejarah Islam, bukan hanya 1-2 tokoh. Itu Hajjaj bin Yusuf pakar di dalam memahami Al-Quran, tapi tidak punya guru yang bersanad. Kemudian juga ia membuat baris dalam Al-Quran dan hafal Al-Quran 30 juz. Tapi membunuh manusia 200.000 sampai 400.000 orang secara zalim. Banyak sahabat dibunuh di situ. Anas bin Malik juga termasuk salah satu yang menjadi korban, ditusuk dengan tombak beracun sampai akhirnya meninggal dunia. Dan banyak juga ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu Allah Ta'ala menjaga ini agama lewat generasi dari generasi muncul ulama-ulama yang mereka menjaga ilmu ini masih suci, masih original sesuai dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menulis kitab berjudul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Ya, ada metodologi para salaf di dalam memahami nas, bukan sekedar dihafal semata, tapi harus dipahami dengan cara yang benar, lewat guru-guru yang benar yang memiliki rantaian sanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar hanya menghafal dan memahami tanpa guru, kaum orientalis banyak yang hafal Al-Quran. Ada Christian Schnaub, dia hafal Al-Quran, tapi bukan orang Islam.
Walaupun ada pendapat mengatakan di akhir umurnya dia masuk Islam, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tokoh ahli hadis. Dia tidak Islam tapi ahli hadis. Kitabnya jadi rujukan, Miftahu Kunuzi Sunnah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Abdul Baq, berjudul kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Ahadits Syarifah. Itu terjemahan dari kitab yang ditulis oleh orang Italis. Niatnya ingin menjatuhkan Islam, tapi kitabnya memberikan manfaat kepada umat Islam. Jadi kamus hadis terlengkap, berjudul Miftahu Kunuzi Sunnah. Itu yang menulis orang Talis. Dia hafal, bukan sekedar hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kurangnya satu, dia tidak Islam dan tidak bersanad kepada para ulama, sehingga tidak ada barokah di situ.